Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas untuk menjalani hari-hari kita dengan penuh semangat. Baik, lanjutan dari materi yang kemarin, kita hari ini akan berbicara mengenai diversity in organization. Jadi, kalau kita hidup di dalam suatu kelompok koloni masyarakat atau di tempat bekerja, pasti kita akan menemukan perbedaan antara kita dengan orang lain. Nah, perbedaan itu pasti suatu hal yang wajar karena setiap manusia memiliki pemikiran dan kehendak yang sendiri-sendiri. Nah, perbedaan tersebut itu dapat kita ciptakan sebagai bentuk peluang untuk memajukan diri kita, belajar dari orang lain, atau bahkan menjadi ancaman bagi organisasi kalau perbedaan di dalam suatu organisasi itu tidak bisa terkendalikan, nanti akan muncul yang namanya konflik. Nah, ini ada bahayanya perbedaan dalam organisasi, tetapi perbedaan dalam segi positif, kita bisa belajar dari orang lain untuk menambah dan meningkatkan pengalaman. Kemudian terkait perbedaan dalam organisasi itu juga bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Di tahun-tahun 1950-an, dan ini kadang masih terjadi di Indonesia, adalah demografik karakteristik, di mana terjadi perbedaan ya karakteristik demografik, ketidaksetaraan gaji, misalnya antara laki-laki dan perempuan pada profesi yang sama. Saat ini terjadi di Indonesia di banyak tempat bekerja, di pabrik misalnya, antara gaji orang asing dengan gaji orang pribumi terjadi perbedaan. Nah, kemarin sempat masuk di TV, terjadi ada yang pertikaian dan sebagainya karena ini. Ini juga menjadi PR bersama bagaimana demografi karakteristik mengenai perbedaan gaji antara misalnya pekerja pribumi dengan pekerja asing itu harus disamakan untuk tidak memicu yang namanya konflik. Nah, kemudian dalam perbedaan atau diversity dalam organisasi itu ada beberapa level yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah survive level diversity. Ini adalah perbedaan yang karakteristiknya terkait dengan sesuatu yang mudah kita rasakan. Nah, yang mudah kita rasakan itu contohnya apa? Gender, antara laki-laki dan perempuan. Itu gender, antara ras, antara Jawa, Sumatera, ada etnis, ada usia, tua, muda, agama, kemudian disabilitas. Disabilitas itu ya orang-orang yang berkebutuhan khusus, itu berbeda dengan orang-orang yang sewajarnya. Nah, ini level perbedaan yang pertama. Kemudian level perbedaan yang kedua adalah perbedaan dalam hal nilai, moralitas, kemudian personalitas, personal kita, kemudian preferensi kerja secara progresif, yang penting untuk mengetahui satu sama lain. Nah, ini yang diversity-nya yang depth, yang mendalam. Jadi kita harus mengenal orang tersebut lebih dalam, baru kita mengetahui perbedaan perilaku personal kita, budaya kerja kita, gitu kan. Itu yang harus kita dalami. Kalau yang survive level diversity tadi itu kasat mata, perbedaan yang kasat mata yang dapat kita lihat. Kemudian dalam perbedaan atau diskriminatif, terjadi suatu diskriminasi ini di dalam suatu organisasi, terkadang ada kebijakan diskriminatif dalam budaya kita. Jadi orang yang menjadi contoh atau perwakilan dalam organisasi atau pimpinan itu terkadang menolak kesempatan yang sama untuk melakukan atau memberi imbalan yang tidak sama untuk kinerjanya. Jadi kebijakan diskriminatif ini ada baik dan ada buruknya. Misalnya, orang dengan prestasi yang lebih bagus diberikan salary atau bonus yang lebih tinggi
atas pencapaian kinerjanya dibandingkan dengan orang-orang yang hanya bekerja biasa. Ini termasuk kebijakan diskriminatif yang memberikan imbalan yang tidak sama untuk kinerja. Ya, jadi tergantung kinerja baik, bonusnya semakin besar, kinerjanya kurang baik, ya dikurangi bonusnya. Ini beberapa hal yang dilakukan di perusahaan, kebijakan diskriminatif untuk pekerja ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk memancing supaya pekerja itu berlomba-lomba untuk bekerja lebih baik. Tapi di sisi jeleknya, kebijakan diskriminatif ini akan membuat karyawan itu tidak solid antar temannya karena mereka merasa saling bersaing, akhirnya banyak yang menghalalkan segala cara untuk mengalahkan temannya sendiri untuk menangkan persaingan kinerja di dalam perusahaan itu. Nah, selain itu, eh, karena diversity, karena adanya perbedaan dalam suatu organisasi, saya contohkan adanya perbedaan gender laki-laki dan perempuan di satu tempat kerja, itu juga rentan terjadi pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu baik pelecehan yang dilakukan perilaku secara verbal atau fisik, lainnya yang bersifat seksual yang menciptakan lingkungan kerja tidak bersahabat dan ia membuat tidak nyaman. Beberapa perusahaan, nah kalau kita berbicara lingkungan kerja, antara laki-laki dan perempuan itu kan kalau di perusahaan nasional multinasional itu kan bekerjanya sama di satu tempat begitu. Antar karyawan laki-laki dan perempuan bekerja di kantor dan sama, kadang ya terjadi kasus-kasus pelecehan seksual ini antara atasan dan bawahan, bos dengan sekretaris, kadang juga terjadi terkait pelecehan seksual ini. Nah, ini harus dihindari dari suatu organisasi untuk dapat organisasi itu lebih maju dan bermartabat. Namun terkait apa namanya pelecehan seksual ini juga harus dua pihak harus saling menyadari. Misalnya pihak apa namanya di satu pihak harus menjaga diri untuk tidak melakukan pelecehan seksual, di satu pihak juga harus menjaga diri untuk berpakaian yang tidak berdampak nanti akhirnya terjadi pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu tidak hanya fisik saja, tetapi juga bisa pelecehan seksual secara pandangan, dipandangi berlebihan di beberapa anggota tubuh yang menjadi pusat perhatian. Nah, makanya dengan bagaimana menjaga cara berpakaian dan berupaya untuk tidak melakukan tindakan pelecehan seksual itu adalah suatu kerjasama mutualisme antara satu pekerja dengan pekerja yang lain untuk menghilangkan atau barangkali untuk tidak menjadi bibit pelecehan seksual dalam suatu organisasi. Nah, yang tidak kalah penting perbedaan dalam organisasi di suatu kelompok itu kadang ketika di sesi forum, di sesi rapat, di sesi bekerja itu ada hinaan dan umpatan. Jadi saling menyindir, saling menghina, saling mengumpat itu di Indonesia masih terjadi. Ya, ini beberapa contoh dari kegiatan ini terdapat di etnis Tionghoa untuk kembali ke tanah kelahirannya. Mereka di Cina, padahal mereka lahir dan besar di negara Indonesia. Jadi orang-orang Tionghoa yang kembali ke Cina ya tidak diterima, di Indonesia ya kadang dihina, ada umpatan, didiskriminasikan. Nah, jadi ini adalah suatu persoalan bersama. Jadi yang perlu kita perhatikan, hinaan dan umpatan ini kadang lahir ketika kita sedang bercanda atau kita sedang santai, kemudian ada perkataan-perkataan hinaan-hinaan yang maksudnya bercanda tetapi di suatu pihak dimasukkan ke dalam hati, ya karena candaan-candaan kita negatif yang bersifat menyinggung atau bersifat mendiskriminasikan atau bersifat merendahkan orang lain. Nah, ini kita perlu hati-hati ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain di suatu kantor atau di suatu ruang kerja. Bercanda boleh, tetapi bercanda kita harus kita tahu batas-batas di mana bercanda kita itu tidak ke arah yang negatif, merendahkan orang lain, menyinggung ras, agama, dan melecehkan orang lain. Kemudian di suatu organisasi terkadang di satu tim gitu kan, satu tim kerja itu juga terdapat
apa namanya, pengecualian. Pengecualian itu apa? Yang disebut pengecualian itu adalah ya kita menghindari satu orang tersebut. Jadi kita satu geng kompak menghindari satu orang tersebut karena orang tersebut dianggap satu aneh, dianggap dua apa. Misalnya dianggap ya kurang friendly atau dianggap apalah. Di dalam proses pengecualian kita terhadap orang tadi akan berdampak kepada performa pekerjaan orang yang kita kecualikan tadi. Pasti dia akan merasa tersingkir atau terasing dalam lingkungan kerjanya. Pengecualian ini juga terjadi begini. Misalnya dalam satu tim pekerja antara laki-laki dan perempuan, kalau misalnya shift malam, ada 3 shift dalam bekerja, maka biasanya perempuan itu dikecualikan. Dikecualikan itu tidak diberi shift malam, hanya diberi shift pagi atau siang. Nah, atau di sini dicontohkan perempuan yang bekerja di bidang keuangan seringkali dipekerjakan pada suatu pekerjaan jaringan sehingga lebih sulit dalam menggapai promosi. Ya, kalau hanya di administrasi keuangan ya ada di situ terus tanpa prestasi karena hanya administratif. Itu juga terjadi di kantor. Kemudian selain pengecualian di dalam suatu organisasi itu juga ada yang namanya kecenderungan. Kecenderungan itu adalah sikap agresif yang berlebihan, yang apa namanya sering ingin mendominasi, ingin menginterupsi pendapat yang tidak sopan maupun mengabaikan pendapat seseorang. Dia seolah-olah percaya bahwa apa yang dia yakini yang akan dia lakukan adalah benar. Nah, ini adalah terkait dengan kecenderungan. Kemudian selanjutnya kita berbicara karakteristik biologi dari seseorang yang bisa menimbulkan hubungan karakter biologi dengan perilaku organisasi yang ada kaitannya dengan perbedaan atau diversity tadi. Yang pertama, kita ketahui bahwa karakteristik biologi itu adalah karakteristik personal yang dimiliki seseorang. Karakteristik biologi ini dapat dilihat, diamati, dicatat dengan kita melihat seseorang itu. Nah, karakteristik yang pertama adalah usia atau umur. Jadi kita tahu mana itu muda, mana itu dewasa, mana itu tua, itu dilihat dari umur. Ini pasti sudah tidak bisa diabaikan lagi. Nah, diversity umur ini dalam suatu kantor juga menjadi suatu permasalahan sendiri. Misalnya karyawan baru umurnya muda, dia diperlakukan sebagai junior yang disuruh-suruh, banyak pekerjaan yang dibebankan kepada mereka, kan begitu. Di satu sisi kalau ada seorang pemuda yang datang menjadi pimpinan kadang diremehkan oleh bawahannya. Ini adalah diversity umur yang mengakibatkan berbagai permasalahan. Kemudian jenis kelamin dapat kita ketahui laki-laki dan perempuan. Biasanya di tempat kerja laki-laki biasanya mendapat penghargaan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kemudian perempuan ini sering didiskriminasi, yang direndahkan, dipandang hanya sebatas penampilan, dan lain sebagainya, terjadi proses pelecehan seksual. Nah, ini terjadi berbagai permasalahan terkait karakteristik biologi laki-laki dan perempuan di tempat bekerja. Kemudian ras dan etnis kita ketahui suku Jawa di Indonesia mendominasi pekerjaan, pimpinan dan lain sebagainya. Jadi kadang ya ini terjadi permasalahan merendahkan atau mungkin ya suku-suku lain merasa tersingkir, itu bisa juga terjadi di dalam sini. Kemudian di suatu tempat bekerja kadang ada disabilitas. Disabilitas itu pekerja yang menyandang ya kurang kesempurnaan fisik dalam dirinya, itu kadang juga terjadi apa namanya ya pandangan sebelah mata terhadap orang-orang disabilitas yang bekerja. Kemudian kita sekarang mencoba berbicara mengenai intellectual ability and democrats it's relevant to perilaku organisasi. Kita ketahui bahwasanya ability atau kemampuan itu adalah kapasitas diri kita
untuk melakukan berbagai tugas atau pekerjaan. Nah, dalam kemampuan dalam diri kita itu ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kemampuan dari faktor intelektual. Yang kedua adalah kemampuan dan dari faktor fisik. Ini yang nampak. Jadi kemampuan intelektual. Dulu kita bahas. Kalau kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk ngapain? Untuk mental activity berupa berpikir, bernalar, memecahkan masalah, kolaborasi dan lain sebagainya. Nah, untuk melihat kemampuan intelektual seseorang sebelum masuk kerja itu biasanya kita dilakukan tes. Serangkaian tes itu misalnya tes EQ, tes SAT, ACT, tes TPA, tes potensi akademik, kemampuan berbahasa, tes TOEFL, dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan tolak ukur kemampuan intelektual. Nah, dalam membentuk kemampuan intelektual itu dimensi yang dapat kita lihat adalah bakat, angka, pemahaman verbal, kecepatan persepsi, penalaran inquiry, penalaran deduktif, visualisasi spasial, dan memori. Biasanya kemampuan intelektual ini diukur dengan tes kalau mau masuk kerja tes potensi akademik, kalau mau masuk PNS ya CBT-nya itu isinya ini ada angka, verbal, kecepatan persepsi, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi spasial, kemudian memori. Nah, ini penting bagi siapapun yang sedang menyiapkan diri untuk bekerja. Tentu saja kemampuan-kemampuan intelektual terkait tes potensi akademik ini harus dikuasai, harus dipelajari secara mandiri karena ini tidak diajarkan di bangku perkuliahan. Kemudian kemampuan fisik. Nah, kemampuan fisik itu adalah kemampuan melakukan tugas yang hadir dituntut stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik yang serupa. Nah, ini kadang menjadi permasalahan bagi disabilitas untuk bersaing dalam kemampuan fisik ini. Nah, selain stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik serupa, kemampuan fisik ini juga misalnya untuk para pegawai yang ada di frontliner di beberapa perusahaan untuk menjadi customer service, untuk menjadi penerima tamu, ini biasanya kemampuan fisik banyak juga yang dilihat adalah dari unsur bagaimana penampilan seseorang, bagaimana penampilan tubuh seseorang, ini juga menjadi catatan. Kemudian selanjutnya kita beralih berbicara mengenai keragaman dalam kelompok. Tentu teman-teman sekalian, kalau kita berbicara satu kelompok, pasti kita tahu mengenai keragaman dalam kelompok. Keragaman itu ya menjadi suatu hal yang wajar karena kita hidup berdampingan dengan orang lain. Dengan keragaman ini kita berupaya bekerja sama untuk bisa melakukan dan menyelesaikan tugas-tugas utama yang ada dalam diri kita. Dalam bekerja, kita berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Nah, dalam keragaman antar kelompok ini, kita harus bagaimana memanage diri kita untuk dapat saling berkomunikasi, baik antar pimpinan, teman, antar bawahan, kemudian kita menggunakan kepemimpinan transformasional, bagaimana adaptif untuk semua, menerima untuk semua, mendengar yang baik, menjadi pendengar yang baik, berbicara dengan baik supaya kita dapat diterima dalam suatu keragaman dalam kelompok kita ini. Dalam konsep keragaman ini kita harus bagaimana mengetahui suatu hal supaya kita menjadi seorang yang efektif dalam mengelola keragaman yang ada di lingkungan kita. Jadi para pimpinan itu seharusnya harus mengerti, harus dapat mengetahui bahwa kerangka hukum untuk kesempatan kerja yang setara dan dorongan pelaku yang adil itu harus dilihat bagi semua, untuk semua orang.
Jadi kita harus berperilaku adil, berpandangan yang netral sama untuk semua orang karyawan kita. Kemudian bagaimana kita program kerawanan yang efektif ini dapat mengajarkan manajer bagaimana tenaga kerja yang beragam akan lebih efektif menyelesaikan bisnis pelanggan yang beragam dengan pembagian kerja yang sesuai dengan bidangnya. Dengan keragaman yang dimiliki oleh organisasi suatu perusahaan, jadi keragaman SDM-nya, tentu saja seorang pimpinan harus dapat mengelola SDM yang beragam itu menempatkan sesuai dengan kemampuan dan bakatnya dalam bekerja. Kemudian yang terakhir, dorongan praktek pengembangan pribadi yang memunculkan keterampilan dan kemampuan setiap orang. Keragaman ini juga harus kita lihat potensi yang dimiliki oleh setiap SDM itu apa. Kemudian potensi yang dimiliki itu ditambah dengan dorongan adanya pelatihan-pelatihan pengembangan pribadi yang sesuai dengan karakteristik mereka. Kemudian kalau sudah ada pelatihan dikembangkan, nanti setiap mereka akan memiliki keterampilan-keterampilan yang siap untuk mengoptimalkan peran dalam organisasi. Demikian terkait dengan materi diversity organisasi, penjelasan terkait beberapa hal tadi. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.